Semangat literasi kembali menggema di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selama 3 hari dari tanggal 28 hingga 30 April 2025, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Oki menggelar bimbingan teknis membaca nyaring yang diikuti oleh para guru, pustakawan, dan pemerhati literasi. Acara ini dibuka secara resmi oleh Asisten 1 Setda Oki, Herliansyah SST PMSI, yang hadir mewakili Bupati Oki, Haji Muhendi Mahzareki. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis membaca nyaring tahun 2025 Kabupaten Ogan Komering Ilir secara resmi saya nyatakan dibuka. Apabila kita rajin membaca, diri dan bahagia, wawasan kan terbuka. Bukalah buku. Barusan membuka acara bimbingan teknik yang diadakan oleh DKP ini dengan berjudul membaca nyaring ini. Kami dalam hal ini mewakili dari Bapak Bupati Oki, Bapak Muhendi Mahzareki, mengapresiasi luar biasa yang mana BIMTEK ini bisa menjadi wadah untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan juga interaksi antara ini. Saya lihat pesertanya ada dari guru, baik dari SD maupun dari PAUD, kemudian ada masyarakat umum, termasuk juga ada anak muda penggiat media sosial. Saya lihat ini sangat bagus sekali karena dari DKP ini narasumbernya langsung membawa dari Palembang, itu dari komunitas Read Aloud. Saya lihat secara langsung, secara kemampuannya sangat menunjang, dan ini sangat bagus sekali. Intinya berguna untuk kelangsungan untuk kinerja pekerjaan bagi peserta maupun masyarakat, khusus untuk keluarga. BIMTEK bertema membaca nyaring dalam kegiatan peningkatan tenaga perpustakaan ini menghadirkan narasumber dari Palembang, yaitu Wahyudi Harahap dan Selvi Adelia STRKEP dari komunitas TOT. Menurut Wahyuni, membaca nyaring bukan sekedar membacakan buku, tapi juga menghadirkan pengalaman penuh makna melalui suara, ekspresi, dan interaksi. Salam kenal, saya Wahyuni Harahap, dipanggil Uni. Dalam kegiatan hari ini membacakan nyaring yang kebetulan hari pertama ini pesertanya adalah guru. Uni diminta untuk menjadi narasumber, jadi perwakilan dari Read Aloud Palembang. Satunya, sejauh mana membaca itu bisa menjadi alat untuk membangun emosional dalam pustakawan kan, dan pengunjung khususnya untuk anak-anak ke sini. Mungkin Umi ada pendapat, silakan. Sejauh mana bisa membangun hubungan emosi ya antara pustakawan dengan anak. Ini sebenarnya asiknya dipraktekkan Pak ya. Jadi kalau kebetulan hari ini materinya tentang guru, kita tadi udah praktek seperti yang Bapak lihat. Jadi memang membacakan nyaring itu walau sepertinya hanya membacakan, ya beneran membacakan saja gitu, membacakan teks, tapi benar-benar karena totalitas yang pasti kan nggak bisa disambil-sambil tuh aktivitasnya. Jadi itu saja pun udah membuat anak merasa kita tuh benar-benar hadir utuh untuk dia gitu. Jadi pustakawan dalam hal ini juga hadir utuh untuk si anak. Nah, apalagi ketika proses membacakan buku dengan nggak hanya suara tapi gestur, kemudian karena membacakan nyaring itu tujuannya adalah untuk menciptakan memori di otak anak bahwa membaca itu menyenangkan, sehingga pasti interaktif. Jadi anak tuh benar-benar merasakan bahwa dia dianggap ada gitu, diapresiasi. Jadi nggak melulu yang sifatnya harus bacain terus kudu dengerin, enggak, tapi dari gimana kita berinteraksi sebagai pustakawan dengan anak, itulah yang akan menumbuhkan ikatan emosi, dan juga jangan lupa memorinya tadi, tujuan pertama. Jadi anak akan menyimpan memori bahwa membaca buku itu menyenangkan, akan buat dia pengen datang lagi ke perpus. Mungkin ada masukan ke depannya bagaimana setelah selesai BIMTEK ini, follow up ke depannya, mungkin masukan Umi untuk DKP ini, silakan. Cakep banget pertanyaannya. Jadi ini artinya penyelenggara tidak mengejar sekedar terlaksana Pak ya, yang ditangkap ya. Jadi memang segera di follow up kalau menurut ini, buat desain gimana
aktivitas BIMTEK ini bisa berkelanjutan, tapi nggak cuma BIMTEK-nya gitu. Jadi habis BIMTEK ini silahkan dikumpulkan dalam satu forum, entah via WA atau medsos lainnya. Kemudian nanti sebelum sesi berakhir kita minta ibu-ibu membuat RTL dalam versi yang lebih realistis gitu, nggak muluk-muluk, karena ini hari dimana mereka sangat bersemangat baru mendapatkan teori. Nah, saran unik untuk DKP itu dibuat desain kelas yang tetap terhubung kepada peserta hari ini. Kemudian mereka bisa saling bercerita, oh aku udah apa gitu, aku udah apa, terus kendalaku apa gitu. Kadang hal-hal kecil bahkan bukan materi, apresiasi yang seperti itu bisa membuat mereka jadi, kalau unik tuh kebayangnya Pak, forum belajar berkesinambungan kayak gitu. Jadi nanti kalau ada BIMTEK lain, BIMTEK lagi, jangan-jangan nih teman-teman peserta yang ini tuh udah bisa kita hadirkan untuk sharing dong pengalaman yang udah 3 bulan dipraktekin gimana. Oke. Mungkin ini sedikit nih untuk closing statement. Kebetulan Unik dari rumah nggak bawa ekspektasi tertentu ya, itu mungkin yang membuat Unik jadi ngerasa wah gitu, karena ternyata melihat tatapan mata peserta itu benar-benar apa ya, jadi membuat Unik ngerasa dalam tanda kutip tersanjung gitu Pak ya. Jadi padahal Unik percaya karena ini pesertanya guru, mungkin itu hal yang sebenarnya udah biasa terjadi dan udah mereka dapatkan gitu, tapi antusiasme mereka seperti menemukan sesuatu yang baru, seperti ada dorongan untuk segera action gitu, dan syukurnya juga langsung kepikir ada masalah gitu, sehingga nanti ketika mereka merencanakan itu lebih realistis gitu, karena udah kepikir oh kalau masalahnya ini udah ditanya ini di sini, berarti nanti solusinya apa. Sementara itu, Selvi Adelia menambahkan bahwa metode ini mampu membangun cinta segitiga antara pustakawan, buku, dan anak-anak, menjadikan membaca sebagai aktivitas yang menyenangkan dan adiktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Adelia. Saya perwakilan dari Read Aloud Palembang atau komunitas membaca nyaring Palembang. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana membentuk hubungan antara pustakawan, buku, dan pembaca anak. Jadi memang diharapkan pada saat BIMTEK ini adalah terhubung cinta segitiga antara pustakawan yang membacakan buku, antara bukunya dan juga pembaca anak-anak. Jadi memang ada metode khusus untuk membaca nyaring ini, bahwa membaca buku itu sangat menyenangkan. Bukan hanya untuk yang belum membaca pun kita harap, yang belum bisa membaca pun kita harapkan adalah dia mencintai proses membaca, mencintai pembelajaran, mencintai ilmu. Nanti kalau sudah cinta sama buku itu lain lagi, beda dengan bisa membaca dengan gemar membaca, dan goalsnya, tujuannya adalah mencintai membaca, mencintai proses pembelajaran. Nah, jadi metode yang Read Aloud ini, membaca nyaring ini memang dengan intonasinya yang tepat, dengan diskusi yang tepat antara isi buku didiskusikan, tanya jawab, dan tujuannya adalah memang membaca itu menyenangkan. Jadi sehingga tidak hal-hal yang sangat ditunggu, bahkan menagih, jadi adiktif. Anak-anak senang sekali membaca dan ingin terus-menerus membaca. Salah satu peserta yaitu Nila Yanti Krisna dari TK Idata Kayu Agung mengaku sangat terbantu dengan pelatihan ini dalam meningkatkan keterampilan membaca nyaring di sekolah. Dari kegiatan BIMTEK yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Pariwisata ini, yaitu BIMTEK baca nyaring, ada banyak bermanfaat yang kami terima pada hari ini, seperti untuk guru menjadi motivasi bagi kami untuk melaksanakan kegiatan membaca nyaring di sekolah. Kemudian untuk anak, memotivasi anak untuk cinta membaca cerita, membaca buku. Kegiatan ini bukan sekedar pelatihan, tapi sebuah gerakan menanamkan cinta membaca sejak dini demi masa depan Oki yang lebih cerdas dan literat. Dari Kayu Agung, Asep Saipullah, Cimut News TV melaporkan.